warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks berita. Jadi, apa kalian tahu itu teks berita? Seperti yang banyak diketahui orang lain bahwa teks berita adalah informasi yang dibagikan di media massa, media cetak atau media elektronik, dan biasanya juga di situs-situs internet. Selain itu, informasi yang berada di grup WA misalnya atau bisa dibilang broadcast itu juga bisa dikatakan sebagai berita. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, unsur-unsur teks berita. Yang kedua, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang ketiga, penulisan teks berita. Dan yang keempat, penyuntingan teks berita. Pembahasan yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi ada berapa unsur-unsur teks berita itu? Kita lihat di sini. Unsur-unsur teks berita ada 6 atau biasa disebut 5W1H. Dan lebih gampangnya disingkat dengan sebutan adik simba. Apa itu adik simba? Yang pertama adalah apa atau what. Jadi, peristiwa apa yang sedang terjadi atau hal apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah di mana atau where. Di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah kapan atau when. Jadi kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada who atau siapa. Siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang mengalami peristiwa tersebut. Yang kelima ada mengapa atau why. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah how atau bagaimana. Jadi bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. 5W1H atau adik simba dapat digunakan untuk cara meringkas berita atau dapat juga digunakan untuk menyampaikan atau mengetahui simpulan isi berita. Apa sih tujuan mengetahui 5W1H? Jadi, tujuan mengetahui 5W1H adalah untuk memudahkan kita meringkas berita atau untuk memilah mana berita yang hoax atau palsu dan mana berita yang benar. Dan selain itu, untuk menghindarkan berita hoax yang mengandung unsur provokasi dari orang-orang terdekat kita. Jadi apa saja tahap untuk meringkas berita? Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, menulis adik simba atau unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah meringkas berita. Setelah ringkasan berita dicatat, maka dari itu dapat mengetahui simpulan isi berita. Pembahasan kedua adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Apa saja struktur teks berita itu? Ada 3 tingkatan di sini yang berbentuk piramida. Yang pertama, yakni kepala berita atau bagian orientasi. Di bagian ini, unsur-unsur berita disampaikan. Dan di bagian orientasi ini adalah bagian pembuka untuk menyampaikan hal apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua adalah bagian tubuh berita. Di bagian tubuh berita ini tempat-tempat unsur dijelaskan secara lengkap. Dan biasanya unsur-unsur berita dijelaskan secara variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan unsur kapan, atau ada pula yang didahului dengan unsur siapa dan unsur-unsur yang lainnya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bagian ekor. Di bagian ekor ini adalah tempat informasi yang kurang penting tentang hal yang terjadi atau tentang berita tersebut. Jadi urutannya adalah semakin ke bawah, maka informasi yang disampaikan semakin kurang penting. Jadi yang paling atas adalah yang paling penting dan yang paling bawah adalah informasi yang kurang penting.